Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan aktivitas, sebaiknya agar kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala serta syafaatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan senantiasa bersama kita semuanya. Marilah kita bersolawat pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan satu buah hikayah yang tentunya di dalam cerita tersebut akan menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita semua bagaimana cara menyikapi kehidupan kita di dunia ini. Diceritakan bahwa ada seorang ustadz, di mana ustadz tersebut bahkan mendapatkan fitnah merupakan seorang pencuri. Di awal mula ceritanya adalah ketika ada suatu keluarga yang senantiasa melaksanakan ataupun mengundang ke dalam acaranya, dan di dalamnya tersebut terdapat ataupun mengundang ustadz ataupun penceramah untuk menyampaikan materinya. Tetapi sebelum kedatangan ustadz tersebut ke rumah, di dalam rumahnya sedang berdiskusi antara suami dan istri yang ada di rumah tersebut. Dan di depannya terdapatlah uang sejumlah 5 juta rupiah. Ketika sedang asik berdiskusi kedua suami istri tersebut, dan tiba-tiba datanglah ustadz tersebut ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz sudah datang. Silakan masuk Pak Ustadz. Dan ternyata mereka lupa kalau di atas meja uang yang 5 juta tadi itu tidak disimpan terlebih dahulu. Singkat cerita, sudahlah selesai perbincangan antara kedua suami istri tersebut dengan ustadz yang tadi baru datang. Dan berpamitanlah ustadz tersebut tanpa berpanjang lebar untuk berbicara lagi. Kalau begitu Ibu, Bapak saya permisi ya. Oh iya baik Pak Ustadz, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah selesai pembicaraan tersebut dan Ustadz pun sudah pamit dari rumahnya, ternyata tiba-tiba kedua pasangan suami istri yang tadi sedang berbincang itu dikagetkan. Dikagetkan dengan apa? Ma, tadi di meja itu ada uang ya 5 juta rupiah. Uangnya kemana ya? Wah, iya Pak. Tadi di situ kan ada uang 5 juta. Wah, jangan-jangan nih Ustadz nih yang ngambil. Gak bener nih, gak bener. Ternyata timbullah fitnah yang menjurus kepada ustadz yang tadi seolah-olah ustadz tersebut mengambil uang yang ada di atas meja. Tidak beberapa lama kemudian, akhirnya si ibu hampir berbulan-bulan tidak bertemu dengan ustadz yang tadi. Dan akhirnya di suatu kesempatan bertemulah dengan ustadz. Pak, itu ada ustadz. Kita berhenti dulu, kita tanya sama ustadz itu. Kita gak akan pernah mengundangnya lagi kalau misalkan memang terbukti dia mencuri. Menghampirilah kedua orang tadi kepada ustadz yang ditanyanya. Pak Ustadz gimana sih? Katanya ustadz sering berbicara di depan forum dengan baik, tapi akhlaknya sungguh tidak terpuji. Sebentar Bu, ada apa? Saya tidak mengerti apa yang maksud ibu berbicara seperti itu kepada saya. Saya mau tanya,
Ustadz waktu itu ngambil kan uang yang ada di meja sejumlah 5 juta rupiah. Oh, ternyata gara-gara itu. Betul Bu, saya mengambil uang tersebut. Nah benar kan Ustadz yang sudah mencurinya? Sebentar Bu, saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Uang tersebut karena saya ketika ibu mengambilkan minum untukku takutkan hilang, saya ambil dan saya pikir ketika ibu akan sering membaca Al-Quran dan saya simpan di atas Al-Quran tersebut, di dalam Al-Quran tersebut agar uang itu tidak hilang. Dan suatu saat ketika ibu membaca Al-Quran, ibu pasti bakal mengetahui kalau uang tersebut disimpan di situ. Dan saya tidak mencuri. Oh begitu ya Pak Ustadz. Mohon maaf saya sudah berbulan-bulan menfitnah Ustadz. Saya sudah selama ini berprasangka buruk terhadap Ustadz. Kalau begitu saya permisi. Assalamualaikum. Sampailah di rumah kedua orang yang tadi menyangka Ustadz itu pencuri. Dilihatlah Al-Quran yang tadi, dibukakanlah ternyata uangnya benar, masih ada dan utuh. Sehingga dia tersadar. Pak, ternyata Ustadz tersebut bukan seorang pencuri. Justru Ustadz tersebut menyadarkan kita kalau kita itu jarang sekali menyentuh Al-Quran ini. Kalau Ustadz tersebut mengajarkan kita kalau kita itu memang benar-benar jarang sekali menyentuh Al-Quran ini, bahkan untuk membacanya. Ya udah, kita langsung bertobat saja kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sejak saat itu kedua suami tersebut menjadi rajin untuk membaca Al-Quran. Jadi pada intinya kesimpulan dari cerita tadi, janganlah mengambil keputusan jika keputusan tersebut belum benar-benar pasti terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.